Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Ram Firdaus. Saya dari kelas 12 MIA 5, nomor absen 27. Oke. Nah, di sini saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas terstruktur, yaitu tugas PPKN yang diberikan oleh Ibu Dr. Anda Ngadinah selaku guru PPKN di kelas saya. Oke. Nah, di sini saya akan membahas tentang topik pemanfaatan iptek dalam kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Nah, yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu tentang apa sih itu iptek. Masa mau bahas tentang iptek kita nggak tahu apa itu iptek? Nah, oke. Jadi, saya jelasin di sini ya. Iptek itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana artinya sumber informasi maupun teknologi itu yang ada dapat meningkatkan pengetahuan maupun keahlian atau skill di setiap seseorang, setiap individu, baik di bidang teknologi maupun di bidang-bidang lainnya. Ada banyak sekali bidang di situ. Apa saja sih sebenarnya pemanfaatan dari iptek ini? Jadi kan ada di berbagai bidang tuh, saya bilang. Nah, yang pertama itu ada di bidang kesehatan. Yang pertama di bidang kesehatan, oke? Di era sekarang ini udah sangat amat banyak sekali mesin-mesin untuk kesehatan, mesin-mesin untuk operasi, yang tentunya itu ditujukan untuk bidang kesehatan. Nah, kita ambil aja salah satu contohnya nih. Salah satu contohnya itu alat USG atau ultrasonografi. Nah, ultrasonografi ini menggunakan teknologi gelombang suara yang berfrekuensi tinggi. Nah, gelombang suara berfrekuensi tinggi itu digunakan untuk melihat di dalam tubuh kita, organ dalam kita, baik itu kandungan contohnya, jantung. Nah, apalagi sekarang itu kan udah ada USG 4 dimensi tuh, USG 4 dimensi. Jadi gambar yang ditangkap, gambar yang dihasilkan itu bisa dibayangkan oleh manusia hanya dengan melihat gambar. Oh, yang ada di dalam tubuhku itu gambarnya seperti ini ya, ternyata langsung bisa jelas kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya yang di bidang kedua adalah bidang transportasi. Bidang transportasi. Gini. Bandingkan aja transportasi zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu orang-orang masih pakai semacam gerobak gitu, kereta gitu. Setelah itu ada kereta kuda yang ditarik oleh kuda. Nggak harus kuda sebenarnya, ada juga yang keledai, ada juga yang pakai lembu gitu. Tapi umumnya rata-rata orang nyebutnya kereta kuda. Setelah itu seiring berkembangnya zaman sampai sekarang itu ada mobil, sepeda motor itu untuk yang transportasi darat. Setelah itu ada kapal laut untuk yang transportasi air. Setelah itu ada pesawat terbang, jet pribadi, balon udara untuk yang transportasi udara. Bahkan sekarang udah ada yang bisa sampai bulan, ngantar hewan, ngantar manusia sampai bulan, naik roket. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke topik pembahasan kita yang di awal tadi saya sebutkan, yaitu tentang pemanfaatan iptek dalam kasus pelanggaran hak dan kewajiban negara. Oke. Pelanggaran hak dan kewajiban negara, warga negara. Pasti sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Di telinga saya, di telinga Anda, di telinga kita semua. Udah gak asing. Kenapa? Karena hal itu sering terjadi
sering terjadi. Contoh kecil di sekitar kita aja, di lingkup masyarakat, di lingkup sekolah, perkuliahan, bahkan bisa jadi secara sengaja dan tidak sengaja itu terjadi di keluarga kita sendiri, seperti itu. Oke. Saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang apa sih itu hak dan kewajiban sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemanfaatan iptek ini tadi. Yang pertama adalah hak. Hak ini memiliki arti merupakan sebuah kewenangan atau segala sesuatu yang sepatutnya dimiliki oleh setiap individu sejak dia lahir di dunia ini. Nah, contohnya ada hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, hak untuk dihormati, itu dan lain-lain. Banyak sekali hak-haknya. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk memenuhi untuk mendapatkan haknya secara layak. Next. Apa sih contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Nih contohnya. Kita ambil contohnya adalah pelanggaran lalu lintas. Nih, pelanggaran lalu lintas. Masih banyak banget kita temuin pelanggaran lalu lintas. Bawa sepeda motor, nggak pakai helm, menerobos lampu merah, kebut-kebutan juga. Kebut-kebutannya itu tidak di tempat yang seharusnya. Setelah itu ada contoh lain, yaitu tentang tindak rasisme dan pembulian. Ini sangat banyak masih kita jumpai, baik itu disadari maupun tidak disadari, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contohnya nih adalah tentang kebebasan berpendapat. Ini contoh kecil aja. Orang-orang yang derajatnya itu lebih tinggi, itu kadang dia itu seenaknya sendiri gitu. Jadi dia ingin selalu menang terus, pendapatnya selalu didengar terus, dia selalu benar terus, padahal belum tentu dia ini benar. Bisa jadi pendapatnya itu membawa kerugian, membawa dampak bagi orang lain, dampak buruk bagi orang lain. Tapi dia selalu didengar kayak gitu karena derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang derajatnya lebih rendah. Biasanya tuh ya, mau ngomong sedikit aja, kamu siapa emang? Kamu punya urusan apa emang? Kok berani-beraninya bicara? Nah, padahal kan kita kan punya hak untuk kebebasan berpendapat kayak gitu. Nah, terus juga tuh ada yang berparas cantik, ganteng dengan yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja ditindas. Yang kaya, yang miskin ditindas. Dibully, dicemooh, disingkirkan. Bukannya malah dibantu, ayo sama-sama nih kita kayak gitu. Enggak, itu malah dibully, disingkirkan, dikucilkan. Kayak gitu, itu salah satu tindak pembulian kayak gitu. Itu pelanggaran hak dan kewajiban juga kayak gitu. Nah, nih yang terakhir nih, tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek itu menyikapi berbagai macam masalah hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan kewajiban tadi itu. Oke. Nah, contoh tadi yang pelanggaran lalu lintas, kekerasan di jalan, kriminalisme, itu sudah banyak sekali CCTV di sudut-sudut jalan, di sepanjang jalan, itu udah banyak banget CCTV. Nah,
itu bisa meminimalisir adanya kriminalisme dan pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan. Kalaupun ada itu kriminalisme ataupun pelanggaran, itu sudah sebenarnya sangat membantu untuk mencari orang yang tepat kayak gitu. Siapa sih pelakunya ini kayak gitu. Nah, jadi sudah ketemu langsung titiknya itu siapa orangnya, apa masalahnya, bagaimana kejadiannya. Itu mempermudah sekali iptek itu dengan adanya kamera CCTV tadi itu. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting nih tentang kualitas pendidikan juga. Nah, kenapa kok bisa kualitas pendidikan? Karena kayak gini. Orang yang sudah terpelajar, ya, itu pasti sudah sangat tahu tentang apa itu hak, apa itu kewajiban. Sehingga yang namanya pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban itu bisa terminimalisir. Harusnya seperti itu. Oleh karena itu kualitas pendidikan, mutu pendidikan itu harus ditingkatkan. Begitu pula dengan halnya internet. Internet itu sumber informasi yang sangat luas. Internet sumber informasi yang sangat luas. Oleh karena itu penting bagi kita, bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua itu untuk bijak dalam menggunakan internet. Internet itu salah satu iptek. Karena dengan adanya internet itu bisa meningkatkan keahlian kita, meningkatkan skill kita. Karena tinggal cari aja kan di internet tuh cara memasak apa, cara menggunakan ini. Tuh, kita jadi punya keahlian baru dengan adanya internet. Tapi kita harus gunakan dengan bijak kayak gitu. Oke? Nah, saya rasa cukup pembahasan kita kali ini tentang iptek, hak dan kewajiban serta pelanggaran-pelanggarannya tadi itu, juga tentang bagaimana iptek itu menyikapi tentang pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, bagaimana iptek itu bisa menyelesaikan atau mempermudah lah minimal mempermudah penyelesaian pelanggaran hak dan kewajiban warga negara kayak gitu. Oke? Sampai sini aja ya video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.